Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Apriani dengan NIM 2120201044, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada ikan menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pernapasan pada ikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses memperoleh gas oksigen dari udara bebas sehingga menghasilkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Sistem pernapasan juga dapat diartikan sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran oksigen atau gas. Pada hewan sendiri, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup perlu bernapas untuk kelangsungan hidupnya, termasuk ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dan memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan kita. Pernapasan pada ikan disebut dengan respirasi, di mana respirasi ini adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernapas menggunakan insang, di mana insang ini terdapat di samping badan ikan. Insang pada ikan berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda mengembang. Lembaran ini mengandung banyak filamen, di mana pada filamen ini terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Insang pada ikan biasanya berjumlah 4-7 lembar insang pada sisi kanan dan sisi kiri ikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme proses pernapasan pada ikan menggunakan alat peraga yang telah saya siapkan. Pada alat peraga ini terdapat insang yang terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. Pada insang sendiri terdapat beberapa filamen. Proses pernapasan pada ikan terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Pada fase inspirasi ikan, air masuk melalui rongga mulut. Kemudian pada rongga mulut ini akan membesar. Membesarnya rongga mulut ini disebabkan adanya gerakan ke samping tutup insang. Pada fase inspirasi sendiri, setelah air masuk melalui rongga mulut, celah-celah mulut akan tertutup kembali sehingga tutup insang kembali ke posisi semula, diikuti gerakan selaput ke samping sehingga celah insang ini terbukanya celah insang ini menyebabkan air yang melewati insang. Air yang keluar melalui celah insang ini akan menyentuh lembaran-lembaran insang, di mana pada lembaran-lembaran insang ini mengandung kapiler darah, sehingga di bagian ini terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Perhatikan ikan lele pada video ini, di mana habitat ikan lele biasanya di lumpur atau air yang memiliki oksigen sedikit atau kekurangan oksigen. Lalu, mengapa ikan lele bisa hidup di air yang terdapat sedikit oksigen atau kekurangan oksigen? Karena pada ikan lele terdapat sebuah lipatan-lipatan beraturan yang terletak di atas insang yang disebut dengan labirin, di mana labirin ini berfungsi untuk menyimpan udara. Jadi itulah alasan mengapa ikan lele tetap bisa hidup di air yang kekurangan oksigen atau lumpur sekalipun. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada ikan paus. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan paus bernapas menggunakan paru-paru. Mekanisme pernapasan pada paus terjadi ketika ikan paus muncul ke permukaan saat menyemburkan air. Disitulah ikan paus bernapas dengan membuka klep pada lubang yang terdapat di atas ikan paus dan kembali menutupnya. Paus merupakan ikan atau hewan yang sistem pernapasannya efektif, di mana ikan paus dapat menyerap oksigen sekitar 90% setiap tarikan napasnya. Paus dapat menahan nafas di dalam air sekitar selama 90 menit. Mengapa ikan paus bisa bertahan di dalam air padahal paus bernapas dengan paru-paru? Ikan paus dapat bertahan di dalam air
karena didukung oleh otot paru-paru ikan paus yang kuat. Paus mengambil nafas ke permukaan hanya dilakukan dengan 1 kali tarikan yang kuat. Setelah itu, ikan paus akan menutup lubang semburnya dan kembali menyelam. Itulah alasan mengapa ikan paus dapat hidup di dalam air. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan mengenai mekanisme proses pernapasan pada ikan yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.